Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah liar suami orang, bagian 11. Nas, jangan salah paham dulu, aku bisa menjelaskannya. Aditya memegangi kedua bahu Syahnas. Lagi-lagi wanita itu menepis kasar tangannya, seolah tak ingin tersentuh olehnya. Syahnas membuang pandangannya, tak sudi bertatapan dengan Aditya. Nas, aku minta maaf. Setelah kita berpisah, aku memang sangat sibuk bekerja sampai. Ya, aku jadi jarang mengunjungi ibu. Tapi, itu bukan berarti aku tidak peduli pada ibu. Aditya berusaha memberi penjelasan, agar Syahnas bisa memakluminya. Syahnas hanya terdiam menahan emosinya, kekecewaannya sudah sampai pada batas. Masih ia ingat saat-saat sulitnya. Harus berhadapan dengan seorang lelaki asing, yang mendadak punya kuasa setelah membayarkan sejumlah uang. Saat itu ia sangat takut, sekalipun lelaki itu tidak kasar. Bahkan, sampai saat ini ketakutannya belum juga hilang. Ia merasa Jendra bisa murka kapan saja, dan menghancurkan dirinya jika berani melawan. Nas, jangan marah dong, rayu Aditya. Syahnas kembali menyingkirkan tangan Aditya darinya dengan kasar. Kamu minta aku tidak marah? Ibuku ditelantarkan seperti itu aku harus senang? Aku susah payah mendapatkan uang, sampai tidak punya harga diri lagi. Melayani lelaki lain seperti Pel, dan kamu seenaknya menggunakan uang hasil jerih payahku, untuk kepentinganmu sendiri. Syahnas meluapkan emosinya. Ini pertama kalinya ia memaki-maki Aditya, lelaki yang selama ini sangat dicintainya. Apa? Kamu berpikir aku seperti itu? Tanya Aditya. Sejauh ini, ia sama sekali tidak merasa bersalah. Ia juga merasa Syahnas tidak memahaminya. Ia mengalami banyak kesulitan yang juga terasa berat. Oke, aku minta maaf untuk soal ibu, yang dirawat di ruangan biasa. Tapi, menurutku kamar perawatan tidak terlalu penting, yang lebih utama adalah pengobatan, kilah Aditya. Syahnas ingin tertawa mendengar alasan itu. Menurutnya, orang sakit akan semakin bertambah sakit. Kalau tidak bisa istirahat dengan baik, di kamar yang ramai dengan pasien lain. Padahal uang yang ia hasilkan cukup banyak, dan tidak akan habis hanya untuk membayar biaya perawatan. Jujur memang, aku gunakan uangmu untuk suatu hal, tapi bukan untuk kepentinganku sendiri, Nas. Aku menggunakannya untuk rencana masa depan kita nanti. Dan sekarang aku mulai menikmati hasilnya. Aku sekarang sudah menjadi seorang CEO perusahaan, Nas. Kamu pasti tidak percaya, kan? Ini, lihatlah. Aditya dengan antusias, mengeluarkan sebuah kartu nama yang mencantumkan fotonya. Di sana tertera jabatannya sebagai seorang CEO. Syahnas mulai termakan oleh ucapan Aditya. Sayang, sekarang posisiku sudah sama seperti Pak Jendra. Jadi, kamu harus tetap percaya padaku dan bersabar. Ini aku lakukan untuk kita, Nas. Kamu harus percaya, ucap Aditya. Syahnas masih terdiam. Rasanya tidak bisa dipercaya, jika Aditya bisa secepat itu berhasil dalam usahanya. Aditya berani membelai rambut Syahnas, wanita itu terlihat mulai luluh. Aku akan berusaha keras untuk menghasilkan banyak uang. Nanti kalau perjanjian dengan Pak Jendra sudah selesai, kembalilah. Aku akan memberikan kehidupan yang penuh kebahagiaan kepadamu, katanya. Maaf sudah membuatmu salah paham. Nanti aku akan mengurus ibu dengan lebih baik lagi, kamu jangan khawatir, imbuhnya. Aditya kembali memeluk Syahnas. Kali ini ia tidak mendapat penolakan, bahkan sang istri membalas pelukannya. Aditya merasa lega. Menghirup aroma wangi dari ceruk leher wanitanya, membuat ia tergoda. Ia menjadi semakin tidak sabar untuk membelai wanita itu. Ah, Maas, jangan. Pinta Syahnas. Syahnas menepis tangan Aditya, saat mulai nakal menyentuh dadanya. Aditya seketika sadar. Hasratnya membuat akal sehat seakan tak berfungsi, ia benar-benar menginginkannya. Apa sekarang kamu sudah hamil? Tanyanya. Belum, jawab Syahnas singkat. Apa? Kamu sudah hampir 3 bulan bersama dengannya, sayang.
Masa kamu belum hamil? Apa jangan-jangan dia tidak menyentuhmu sama sekali? Syahnas heran mendengar suaminya bertanya hal semacam itu dengan mudah dan tanpa beban. Kalau diceritakan, bahkan ia akan malu sendiri. Jendra tak pernah melewatkan hari-harinya untuk meminta hal itu kepadanya. Apalagi, dia tak lagi mendapatkan siklus bulanannya sejak bersama lelaki itu. Memangnya siapa yang bisa mengatur kapan bisa hamil, Mas? Pak Jendra tentu melakukannya karena memang itu tujuannya membayarku, jawab Syahnas dengan nada kesal. Apa mungkin dia lelaki yang lemah? Masa menghamili wanita saja tidak bisa, ejek Aditya. Sebagai seorang lelaki yang merasa perkasa, dan sudah merasakan tidur dengan beberapa wanita, ia bangga bisa lebih unggul daripada Jendra. Penampilan maskulin dan gagah Jendra ternyata tidak ada apa-apanya. Terbukti sampai sekarang, istrinya belum juga berhasil dihamili. Jangan bicara seperti itu, Mas. Tegur Syahnas. Aku cuma kasihan sama kamu, sayang. Memangnya dia tidak memberikan suplemen kesuburan atau semacamnya? Dia kan kaya, ujar Aditya. Sudah, Mas. Dari periksa rutin sampai obat-obatan sudah aku dapatkan, tepis Syahnas. Nyatanya sampai sekarang kamu belum hamil, padahal aku sudah sangat merindukanmu. Kalau begini terus, kapan kita bisa bersama? Ucap Aditya seraya membelai pipi Syahnas. Mau bagaimana lagi? Kita sendiri yang sudah setuju dengan perjanjian itu. Pak Jendra tidak akan melepaskan aku, sebelum bisa melahirkan anak untuknya, kata Syahnas. Aditya berpikir sejenak. Mumpung kita bertemu, bagaimana kalau kita melakukannya? Aku bisa langsung membuatmu hamil, katanya. Syahnas ternganga mendengar ucapan suaminya. Ia tidak habis pikir, lelaki itu bisa memberikan ide gila yang tak masuk akal kepadanya. Bisa-bisanya kamu bicara seperti ini, Mas? Bentak Syahnas. Memangnya kenapa? Ini justru akan menguntungkan kita semua. Pak Jendra juga akan senang kalau kamu cepat hamil, kilah Aditya. Tapi, dia menginginkan anak darinya sendiri, bukan orang lain. Dia tidak akan tahu. Kenapa kamu begitu khawatir? Rayu Aditya. Lagi pula, sejak menikah kita belum sempat tidur bersama. Apa kamu tidak mau memberikan tubuhmu pada suamimu? Syahnas benar-benar pusing. Suaminya sendiri yang sudah tega menjualnya, dan sekarang seolah dirinya yang bersalah, karena tidak mau menyerahkan diri kepada suaminya sendiri. Temanmu mana? Katanya ke toilet tapi kok nggak balik-balik? Tanya Arum. Liana sampai lupa, kalau Syahnas belum juga kembali. Padahal ia sudah ngobrol banyak hal dengan Arum, teman kuliahnya. Ah, iya. Aku juga tidak tahu. Apa dia tersesat, ya? Tebak Liana. Menurutnya, letak toilet seharusnya tidak terlalu sulit untuk ditemukan. Karena berada persis di belakang tempat acara itu. Coba kamu hubungi dia, jangan-jangan memang dia tersesat, saran Arum. Tasnya aku pegang, kata Liana seraya memperlihatkan tas Syahnas yang sejak tadi ia pegang. Arum menepuk dahinya. Dia kan orang baru, aku rasa masih bingung dengan tempat ini. Iya, seharusnya tadi aku menemaninya saja, ujar Liana. Sayang, ayo kita pulang. Regi berjalan berdampingan bersama Jendra menghampiri mereka. Kehadirannya membuat Liana kaget, apalagi Syahnas masih belum kembali. Syahnas mana? Tanya Jendra, yang tidak bisa menemukan keberadaan wanita itu di sana. Itu. Tadi Syahnas pamit mau ke toilet sebentar. Tapi, dia belum kembali, Jendra. Ini tasnya. Liana memberikan tas Syahnas kepada Jendra. Mas, lepaskan aku. Aku tidak mau. Syahnas berusaha melepaskan tangan Aditya darinya. Lelaki itu memaksa dirinya untuk ikut ke suatu tempat. Aditya tidak terima, ia menolak kemauan lelaki itu untuk tidur bersama. Kalau kamu masih mencintaiku, berhentilah melawan, Syahnas. Apa kamu tidak peduli dengan aku lagi? Bentak Aditya. Wajahnya terlihat kesal. Ia memaksa Syahnas untuk ikut dengannya ke salah satu kamar hotel yang sudah dipesannya. Ia sangat ingin tidur dengan istrinya.
Ia tidak bisa menunggu waktu lebih lama lagi untuk melampiaskan hasratnya. Kita bisa kena masalah kalau Pak Jendra tahu, Mas. Syahnas masih berusaha untuk mengingatkan perjanjian yang pernah mereka sepakati. Kalau begitu, jaga rahasia ini jangan sampai dia tahu. Mau aku buat enak juga protes terus. Diam. Gerutu Aditya menimpali. Ada sisi lain Aditya yang terlihat di mata Syahnas. Sebelumnya, lelaki itu tak pernah sekalipun kasar kepadanya. Entah mengapa, Aditya yang sekarang menjadi sangat arogan dan pemaksa. Syahnas dibawa ke sebuah kamar hotel, Aditya mengunci pintu kamar itu dari dalam. Dengan kasar lelaki itu mengempaskannya ke atas ranjang. Rugi sekali aku menikahimu, tapi tidak bisa menyentuhmu, kata Aditya dengan raut wajah kesal. Ia melepaskan jas yang dikenakannya dengan kasar, lalu melemparkannya sembarang. Ia juga melepaskan satu persatu kancing kemejanya, dengan tidak sabaran. Syahnas merasa takut. Meskipun lelaki yang dihadapi adalah suaminya sendiri, namun ia merasa tengah berhadapan dengan orang jahat. Aditya seperti orang yang sedang kesurupan, dan sudah hilang akal. Apa kamu tidak tahu sudah berapa banyak uang yang sudah aku habiskan untuk membiayai kuliahmu? Hanya karena uang 50 juta, kamu berani marah-marah dan kesal padaku. Gerutu Aditya. Aku tidak bermaksud seperti itu, Mas. Aku hanya ingin meminta penjelasan saja. Aditya menyeringai. Tidak usah berkilah, kamu memang sedang curiga padaku. Padahal aku juga menggunakannya untuk usaha, supaya bisa mendapatkan lebih banyak uang lagi. Demi siapa aku bekerja keras? Demi kamu juga. Iya, Mas. Aku minta maaf sudah salah paham, kata Syahnas mengalah. Aditya tak menghentikan perbuatannya, ia melepaskan celana terakhir yang melekat di tubuhnya. Syahnas sampai mengalihkan pandangan ke arah lain, karena malu dengan kelakuan lelaki itu yang nekat di hadapannya. Kenapa? Ini bukan kali pertama kamu melihat lelaki tanpa pakaian, kan? Aku ini masih suamimu, ingat itu. Tegas Aditya. Tubuh Syahnas tiba-tiba gemetar, ia benar-benar ketakutan. Lelaki di hadapannya tidak seperti Aditya. Jangan, Mas. Aku mohon jangan. Pinta Syahnas, sembari menahan tangan Aditya yang hendak melepaskan pakaiannya. Sudahlah, nurut saja. Anggap saja, kamu memberikan jatah kepada suamimu sendiri. Lelaki lain saja kamu layani, masa suamimu sendiri mau kamu tolak? Rayu Aditya. Bukan masalah itu, Mas. Kalau ketahuan. Sud. Aditya memotong ucapan Syahnas. Kamu diam saja, jangan banyak komentar. Perintahnya. Seketika Syahnas terdiam. Ia hanya bisa pasrah, saat Aditya dengan seenaknya melepaskan pakaian yang dikenakannya. Sialan sekali Pak Jendra itu. Dia sudah menikmati tubuh yang seharusnya jadi milikku. Aku jadi kesal membayangkan kalian bermesraan. Ujar Aditya kesal. Matanya terpaku pada tubuh molek wanita yang tampak malu-malu di hadapannya. Syahnas memiliki tubuh yang segar, seperti yang selama ini dibayangkan. Ia semakin tidak sabar untuk merengkuhnya. Syahnas membuang muka. Ia sudah tidak sanggup lagi melawan keegoisan lelaki itu. Ia menahan malu dipandangi oleh mata liar suaminya sendiri. Bra! Sebuah suara keras mengagetkan keduanya. Pintu kamar terbuka secara paksa, dengan begitu keras dari arah luar. Jendra berdiri di depan pintu dengan tatapan nyalangnya. Lelaki itu tampak murka, melihat pemandangan yang membasudilkan di hadapannya. Ah! Bersambung.